Kalau saya orang Sunda kan dapat, dia tahu saya ini sering dapat telepon, dapat WA, diminta bantuan oleh para janda-janda yang kebetulan nasibnya jelek, kemudian dia akhirnya jadi, sebelumnya jadi simpanan, kemudian ketahuan sama istrinya, di sana dia bikin perjanjian kerja, dia tidak betah mau balik harus bayar 50 juta, kan begitu. Kenapa? Kan saya tahu urusannya begini. Saya biasanya, oh udah tiket pesawatnya saya urus, kamu balik. Gak akan saya sebutin kamu mantan siapa, aing nyaho tahu usaha. Ini terjadi. Nah, terus kemudian kalau ngomong itu orang mana mayoritas? Orang Sunda. Orang Sundanya klaim keluar apa? Provinsi paling religius, beragamanya kuat, paling kanan, jeung saha iro. Nah, problemnya apa dari orang Sunda ini tentang perempuannya? Kesabaran, panas baran, selalu ingin melawan, wak ajenting bubar rumah tanggana. Itu perilaku orang Sunda, perempuan Sunda beda dengan perempuan Jawa. Ini yang harus segera diperbaiki. Untuk itu pendidikan anak-anaknya agar sabar. Jangan dulu pegang HP, suruh bikin renda, suruh bikin rajut, suruh bikin menun, suruh nyulam. Itu pendidikannya untuk apa? Membangun kesabaran dan ketangguhan perempuan Sunda. Itu tujuannya. Perempuan Jawa diajarin apa? Nenun. Perempuan Jawa diajarin apa? Ngebatik, angitan. Lahir apa? Apakah perempuan Jawa itu dari angitan itu hanya menjadi pembatik? Enggak. Lahirlah Sri Mulyani, lahirlah Bu Retno, lahir perempuan-perempuan yang kokoh. Tidak juga mereka, tetapi di balik itu perempuan-perempuan Jawa juga menjadi perempuan yang di rumahnya luar biasa. Lahirlah anak-anak yang kokoh. Anak-anak hebat akan lahir dari perempuan-perempuan sabar, taruhan saya. Makanya banyak yang suaminya preman, tukang mabuk, tapi anaknya soleh-soleh. Kenapa? Yang sabar istri. Angka perceraian yang paling tinggi di mana lagi? Guru. Problemnya apa? Ekonomi. Gurunya dapat tunjangan sertifikasi kuliah, suaminya ngojek. Kita tahu kok, saya baca itu. Enggak, salaki aing maunya ngojek, aing kuliah gurunya. Akhirnya seneng nonton, dengerin lagu, ingin indah bobogohan. Yang babaturan kuliah nakanya wan bubar. Nyari bener. Ya pengalaman. Makanya saya tuh ngerti seluruh urusan karena ngerti dan mengalami. Nah, untuk itu maka yang kedua, sekolah yang harus dibangun adalah sekolah yang memiliki standar. Harus standar, harus ada sekolah standarnya. Jangan sekolah yang hanya SMP dilanjutin. Saya punya kebijakan baru ketika jadi gubernur nanti adalah di situ SMA-nya kurang, maka SMP-nya harus 3 tahun, tambah 3 tahun. Jadi sampai SMP. Nah, saya tanda tangan yang punya dengan bupati wali kota. Tetapi kita harus nyiapin dulu dong sekolah yang menyempurnakan, artinya sekolah yang punya kualifikasi. Yang berikutnya sekolah yang berteknologi harus ada. Sekolah yang dianggap paling hebat itu harus ada. Kenapa? Karena ada gelombang kelas menengah yang lahir di Indonesia, yang anak-anaknya nggak boleh sekolah di sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. TK harus yang mahal, SMP harus yang mahal, SMA harus yang mahal, harus yang mahal. Semakin mahal semakin bergengsi. Anda pemerintah mau diem aja? Punya dong kebijakan, gak apa-apa sekolah ini untuk menampung orang-orang kaya, gak apa-apa, agar duitnya masuk dan itu mensubsidi orang-orang miskin. Gak apa-apa, bikin ini orang kaya pengen sekolah, gak apa-apa, udah bangun sekolah bagus. Tapi di sekolah itu harus ada 30-40% anak-anak miskin yang pintar sekolah di situ. Kebayang? Kalau enggak, loh, anak eselon 2 di
Purwakarta termasuk Putra Pasekda. Nggak ada tuh yang sekolah di SD pemerintah. Ini mental, Pak. Nggak tahu anaknya Pak Kadis, jangan-jangan tidak juga. Sekolah SD pemerintah nggak? Wah salah. Wah salah. Saya ngasih contoh Pak dulu Pak. Saya bikin SD Kahuripan Pajajaran. Saya berinvestasi di situ. Anak saya dua-duanya sekolah di situ. Saya ngasih contoh. Jadi nggak bisa pejabat tidak berikan ketauladanan. Anda ngomong SD harus begini-begini, anak udah bisa sekolah sejen. Gimana? Jadi pemimpin itu harus konsisten. Anak saya itu sekolah SD Kahuripan Pajajaran. Sekolah di situ, bareng sama anak yang lain. Di saat orang lain booming sekolah favorit, nggak bisa. Kenapa? Saya selalu meyakini pada anak-anak saya. Kita ini nggak penting juga sih sekolah harus favorit amat. Apa? Ayah juga sekolahnya STH Purnawarman Purwakarta, bubar sekarang. Bisa jadi gubernur. Kenapa? Karena saya menerapkan pada anak saya, sekolah itu tidak begitu penting. Pengalaman hidup yang jauh lebih penting. Makanya orang tuanya yang tidak punya kesempatan membentuk karakter anaknya, masukin di sekolah hebat. Kalau orang tuanya sudah hebat, anaknya di sekolah biasa. Kenapa? Loh, karena ayahnya udah hebat, udah masukin sekolah biasa. Kalau sekolahnya hebat, nanti ayahnya sama gurunya bertengkar persoalan ide. Gurunya harus satu bagi anak-anaknya. Anak saya ketika yang ke Subang, saya sekolah ini TK pembina milik pemerintah. Bareng sama anak-anak yang lain, depannya lapang, kanan kirinya jalannya goreng. Kenapa? Tugas saya besok mematmik jalannya. Ini harus. Nah, sehingga nanti harus ada sekolah yang memiliki investasi tinggi untuk apa? Anak-anak orang kaya masuk sini. Orang-orang pinter yang jenius anak-anaknya masuk sini. Yang hiper otaknya masuk sini semua. Kenapa? Karena negara nanti menyiapkan semuanya. Bagaimana? Sekolah tradisi anak-anaknya nanti macul, nanam padi, nanam jagung, pelihara ikan, ngembangin peternakan. Otak-otak jenius nanti bantuin dia bikin drone, bikin alat mesin pertanian, ngembangin teknologi air. Semua berkolaborasi yang disebut dengan siliwangi. Satu nilai sistem. Ini caranya. Nah, hanya dengan itu kita bisa membangun bangsa. Kenapa? Ini negara, orang lagi bersaing, berebut pengaruh. Untuk ada, untuk itu revolusi berpikir pendidikan harus dilakukan. Nah, kemudian nanti adalah terintegrasi. Bagaimana terintegrasi? Kebijakan pembangunan terintegrasi. Bagaimana? Ingat tuh, SMA di Jawa Barat itu nanti akan didampingi oleh tentara dan polisi. Kenapa? Dia harus masuk ke situ, mendisiplinkan bagaimana cara berdiri, jalan, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara melangkah, bagaimana menghilangkan geng motor. Akan saya ganti dengan wajib militer mereka itu. Saya nanti kalau ada geng motor, itu akan saya panggil orang tuanya, kamu apa mau gimana? Masih sanggup mendidik anaknya atau tidak? Kalau enggak, saya ambil alih anaknya oleh pemerintah provinsi, saya masukkan wajib militer. Nggak bisa dibiarin terus Pak, nggak bisa begini terus nih bangsa. Di tempat saya, setiap motor yang lewat knalpotnya brong, dicegat, ambil ganti. Kenapa? Harus dirubah. Loh, sekarang guru membiarkan anaknya di sekolah knalpotnya brong, karena gurunya takut. Dan nanti nggak usah takut karena ada gubernur di situ. Kenapa? Ini masa depan Pak. Ini bangsa, ini perlu survive. Karena bangsa perlu survive, maka perlu generasi yang survive. Generasi yang survive adalah generasi yang teruji. Generasi yang bisa menginternalisasi seluruh pengalaman hidupnya. Karena seluruh pengalaman hidupnya, maka masa depan harus dibaca. Bagaimana membaca masa depan? 150 tahun ke depan, Purwakarta, Karawang, Bekasi itu akan apa? Berapa mesin industri akan datang? Industrinya jenisnya apa?
kebutuhan lapangan kerjanya apa, teknologi digitalnya apa, kebutuhan energinya berapa, kecukupan airnya berapa, air di Jatiluhur masih cukup enggak, sumber airnya bagaimana, aliran airnya bagaimana, tingkat polusinya apa, solusinya apa. Baca. Jangan orang anggap saya dulu tradisi, diikat, golek. Saya nggak tahu kan, golek itu mengajarkan kecerdasan luar biasa. Bagaimana di wayang ada tokoh Gatot Gajah. Gatot Gajah itu cermin dari pesawat tempur. Dia adalah dibangun dari komponen baja. Telinganya walaupun di atas mampu mendengar kejadian di bumi. Itu kan pesawat tempur Amerika. Bagaimana ada Oganomian, Batara Kresna, itu bisa membaca masa depan. Bagaimana leluhur kita dulu, itu cerdas. Dia bisa melihat apa yang terjadi. Nah, kita ini harus dibangun ke anak-anak kita ini hari ini adalah, kita ini orang hebat, kita ini orang kuat, dan kita ini bangsa yang bermartabat. Karena negara kita ini kaya, negara kita ini luar biasa, sehingga orang lain datang ke sini. Kita terbalik, orang ngambil kekayaan kita tapi kita hormat sama mereka. Kita ini negeri terbalik. Orang Belanda dulu kaya dari kita, Inggris kaya sebagian dari kita. Negara lain banyak yang kaya dari kita, sudah ngambil duit dari kita tapi kita hormat sama dia. Terbalik. Tapi kita punya duit belanja ke luar negeri, takutnya luar biasa. Udah kita pergi ke luar negeri belanja, kita belum tentu dihargai. Kita udah pergi ke luar negeri, bawa duit mau belanja. Di tempat pemeriksaan paspor saja, melihat wajah kita, mereka tidak menghargai. Piknik di Indonesia, kita tidak dihargai. Untuk itu, kenapa? Bangun kepercayaan diri. Mereka tanpa kita nggak ada apa-apanya. Nah, untuk itu, bangun kita, rubah cara berpikir kita. Para guru harus dibikin kualifikasi, bukan hanya ngomonginnya adalah ngomongin honor, bukan itu. Orang punya kualifikasi enggak? Nanti itu kepala dinas pendidikan harus punya daftar guru yang punya kualifikasi. Guru yang punya kualifikasi ini dikasih tambahan stimulus. Saya akan berikan tambahan stimulus bagi guru-guru yang punya kualifikasi. Di Jawa Barat ini nggak usah perlu banyak. Saya hanya memerlukan 10.000 orang dalam setiap tahun jadi orang-orang hebat. Nggak usah banyak. Satu kabupaten cukup 500 atau 100, itu jadi penggerak. Ini harus. Dan saya akan berikan stimulus bagi anak-anak Jawa Barat yang punya produksi. Dia punya kambing, itu punya produksi. Dia punya ayam, dia punya produksi. Dia bisa bikin teknologi. Dia bisa melahirkan robot. Saya akan subsidi orang anak-anak itu. Kenapa? Anak-anak hebat harus dilindungi. Dan dorong dia untuk tetap di luar negeri dan belajar di studi luar negerinya, dibikin kontrak untuk balik lagi. Kenapa? Ingat, orang Barat itu pintar. Seluruh anak di dunia suruh sekolah di Amerika, suruh sekolah di Jerman. Yang pinter-pinternya tidak boleh pulang. Yang pinter-pinternya tidak boleh. Habibie dulu tidak boleh pulang karena idealismenya terhadap Indonesia, dia pulang. Tetapi setelah di Indonesia diolok-olok, dan orang Indonesia itu selalu mengolok-olok terhadap orang yang punya visi dan selalu memuja-muja kepada orang yang tidak punya visi. Jangan tuker-tuker urusan visi dan semangat kebangsaan dengan politik, karena politik akan sifatnya, siapapun yang sama pilihan politiknya maka dia teman, yang beda dia musuh. Saya tidak mau itu. Saya ingin selalu objektif. Maka setiap saya memimpin, tidak pernah saya merubah warna pemerintah menjadi warna partai. Saya tidak pernah. Kapan ketika saya menjadi bupati, pernahkah Anda lihat di samping kiri saya pengurus partai? Tidak. Samping kiri saya selalu birokrasi. Tim sukses hanya mengantarkan sampai menang. Setelah itu dia kembali ke tempatnya. Nggak usah ikut sukses di pemerintah daerah. Bahaya kalau tim sukses ingin masuk ke gedung negara. Nggak bisa. Kenapa? Dia harus kembali. Karena judulnya juga relawan. Dia rela berkorban. Untuk apa? Dalam dirinya, nggak apa-apa Kang Deddy mimpin, nggak apa-apa Om Jen mimpin, tetapi visi Purwakarta istimewa dan Jawa Barat yang terwujud. Saya kembali menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi buruh. Yang penting perhatikan kesejahteraan kami. Itu bukan mengirim proposal. Akhirnya selama 10 tahun hidup dari proposal. Enggak boleh, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Ini visi, ini orientasi, dan mohon maaf tadi terganggu oleh Niang karena dia lagi menikmati kebahagiaan hidupnya. Nah,
Untuk itu para guru rubah pikiran dan nggak usah ragu belajar dari guru dulu. Guru dulu itu nggak pinter-pinter amat, sekolahnya juga cuma SDB, bahkan bahkan SPG, tapi bisa melahirkan Doktor Purwan yang anaknya sekolah di sekolah swasta. Ya, bisa melahirkan Pak Sekda yang sama anaknya di sekolah swasta. Nah, jadi saya ngajak pada seluruh pejabat, kasihlah tauladan, konsistensi. Jadi ya, apa yang diucapkan harus dilakukan. Orang paling enak dalam hidup, apa yang diucapkan itu yang dilakukan, itu paling enak. Dan paling nggak enak apa yang diucapkan tidak dilakukan. Makanya saya ngomong selalu dari hati. Saya ikut debat di Pilgub, apapun saya nggak pernah punya catatan, mimpin rapat DPR, apapun saya enggak. Saya hanya menyampaikan hati saya dan pikiran saya yang itu saya peroleh dari pengalaman hidup saya yang panjang. Dari mulai tukang alas suluh, tukang ngangon domba, kemudian tukang ojek, tukang foto keliling, tukang cetak foto, jadi buruh pabrik, jadi aktivis buruh, kerja di balai latihan kerja luar negeri, jadi tukang beras, saya ngalamin semuanya. Nah, tuh, ini yang saya lakukan. Dan terakhir, memimpinlah dengan hati. Karena kalau memimpin dengan hati, maka bangunan yang dibangun itu bukan hanya tembok, tapi dia adalah bangunan hidup yang ada ruhnya. Dan saya titip pesan, Purwakarta segera berbenah menyambut pemimpin baru. Dan itu tiang-tiang lampu yang sudah mulai kusam tolong dicat. Terus kemudian saya lihat di gerbang Jatiluhur tuh mata saya tuh selalu lihat lirik gitu kan. Itu yang tulisan tuh apa yang yang kertas promosi yang di tiang-tiang lampunya ada nyenglet, ada ini, nah, segera dibenahin. Kenapa? Karena pegawai itu banyak. Dan terakhir saya juga menjadi aneh, ini yang akan sampaikan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ya. Saya pikir kalau tukang sapu itu P3K-nya nggak usah ujian pakai komputer. Ini aneh lagi. Ini aneh. Saya ketemu anak-anak tukang sapu, aneh ke mana? Nek ujian itu Pak P3K. Liur aja Pak, kunaon? Kan biasanya nyekal sapu, abis kudu nyekal komputer aja. Coba, ini diperlukan pemimpin out of the box. Apakah tukang sasapu, supir truk, tukang manggul sampah, kemudian ketika P3K-nya pakai komputer, kemudian besoknya jadi nyapuna jadi pakai komputer, kan tidak? Harusnya spesifikasi. Salah satu kelemahan birokrasi Indonesia, semua orang menjadi ahli administrasi. Padahal yang diperlukan itu produksi. Ini saya, ya udah kalau tukang sapu, ya di tesnya nyapu. Tukang masak di tesnya masak. Tukang babat rumput di tesnya babat rumput. Dan tukang sapu nggak usah pakai ijazah, nggak usah nggak lulus SD pun nggak apa-apa, karena yang dibutuhkan nyapunya. Karena apa? Karena lu lulus SD nyapuna lebih rajin dibanding lulus SMA, taruhan ay. Kalau guru ya harus pinter. Itu loh, beda. Bukan ay penjaga sekolah entong sarjana. Sabab belum penjaga sekolah sarjana kagok nitahna. SD, penjaga sekolah, mang panggul, mang itu. Sekarang di penjaga sekolah ini jarang yang punya kualifikasi zaman saya, Mang Dawin. Ayo nama sarjana jadi penjaga sekolah. Akhirnya kulantaran jadi penjaga sekolah dan sarjana, dia aja diminta jadi administrasi di wainyen SPJ bos. Wes sasapu nama Pegawai ini bukan kekurangan tenaga administrasi ya. Birokrasi ini kekurangan apa? Tukang sapu kurang, tukang listrik kurang, tukang nembok kurang, ya ahli ukur kurang, ahli pertanian kurang, arsitek yang kurang. Yang kurang di birokrasi teh iya. Ayo diterima administrasi enggak. Eta meja di ruangan 47. Ahli administrasi unggul. Ini penting. Karena apa? Uang negara harus segera jadi investasi. Dan investasi itu diproduksi. Produksi itu yang kadele, karenge, jeung karasa. Apa yang terlihat dan terasakan oleh masyarakat.
Itu penting ya. Jadi ini trim yang harus dibangun. Nih, nanti sekolah pokoknya saya targetkan 3 tahun ke depan gak ada lagi anak yang tidak sekolah SMA tamat di Jawa Barat. Semua harus sekolah. Dan saya akan bikin peraturan gubernur yang berisi sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Sanksinya apa? Nanti ada kebijakan sanksi. Misalnya bantuan sosialnya saya tunda banyak, subsidinya saya cabut. Kenapa? Karena kita penting generasi pandai, dan Jawa Barat itu penduduknya sekarang 49,8 juta. Boom yang sangat luar biasa, harus segera dioptimalkan dan pendidikannya terdepan. Pak Sekda, Kadis Tenaga Kerja, survei nggak usah jauh-jauh Pak. Bapak nongkrong di Kota Bukit Indah, jam 4 Bapak nongkrong di situ, lihat motor yang keluar dari pabrik, A, B, G, A, B, E, G. Itu perbandingannya 9:1. 9 motor itu masih motor luar, 1 baru nomor Purwakarta. Ini harus segera bikin cepat, bikin rencana, nanti bikin sekolah. Saya nanti akan bangun SMK Jawa Barat Istimewa, yaitu 1000 anak di SMA itu di camp dengan sistem pendidikan militer, dan kemudian orientasi pikirannya ke industri, sehingga dia nanti menjadi orang-orang hebat. Dan ketika bertemu dengan teman-teman di luar, pasti dibutuhkan adalah tenaga ahli. Dan kita harus banyak. Nah, kalau nanti ngirim tenaga kerja ke luar negeri adalah TKI, tukang menjadi asisten rumah tangga, nanti harus diperbanyak perawat, dokter. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Dan itu perlu pemimpin yang visioner dan kesatuan gerak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Guru. Semoga guru sejahtera. Mudah-mudahan semuanya semangat, memiliki spirit. Dan bagi guru sebenarnya mengajar itu bukan urusan uang. Mengajar itu padanya adalah kepuasan batin, nilai jiwa. Saya tahu guru-guru itu nggak mau berhenti mengajar walaupun dia jadi guru honorer 16 tahun. Kenapa? Karena cinta pada anaknya nggak bisa digantikan oleh suami yang lain. Terakhir saya nanganin guru Ibu Supriya siapa? Bisa nih yang di sana saya ikut menangani, ikut support pada dia. Sebagai apa sebenarnya? Sebagai bentuk bahwa saya memiliki ucapan terima kasih pada guru dan berikan pesan, jangan suka ganggu guru, intinya itu aja. Dan problem orang tua kita hari ini adalah, satu, anak-anaknya tidak boleh dihukum sama gurunya, tapi dia tidak berdaya menghadapi anak-anaknya. Betul. Sehingga nanti ke depan setiap pendaftaran siswa itu bikin pendandatanganan pernyataan dan dileges oleh notaris. Saya akan nyempatin notaris di setiap sekolah tuh nanti dileges. Legesnya apa? Pernyataan bahwa dia tidak akan mengkriminalisasikan guru apabila ada tindakan hukuman pada anaknya apabila anaknya terbukti bersalah. Bicara. Jadi itu nanti menjadi dasar bagi para guru untuk melakukan tindakan yang terukur. Dan saya bantu guru itu bukan hanya sekedar hari ini. Dulu pernah ada guru di SMP Bojong yang dikriminalisasi sampai polsek. Saya mendampingi dan akhirnya dibebaskan. Ya. Dan Purwakarta beruntung ya, tidak pernah ada kriminalisasi guru. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, nitip muridnya, didik untuk masa depannya. Insya Allah pola pendidikan yang di Purwakarta dulu berjalan nanti akan diterapkan di seluruh Jawa Barat, dan saya akan mulai dari Purwakarta mengembalikan sistem pendidikan yang dulu saya rancang, yang dikagumi oleh banyak orang tapi selama 5 tahun dihentikan. Mudah-mudahan Pak Bupatinya bersepakat ya. Saya tidak akan langsung memperlakukan bagi seluruh daerah. Saya mau tanya kepala daerahnya, Anda mau nggak kerjasama begini? Anda mau nggak? Anda mau nggak? Anda mau nggak? Saya tidak akan pergub untuk Jawa Barat nggak. Saya akan nanya nanti satu visi nggak saya dengan bupatinya. Kalau satu visi akan saya terapkan bersama. Jadi belum tentu si Jawa Barat berlaku semua kalau kepala daerahnya berkeberatan. Ya. Nah nanti kalau ada satu daerah yang mengalami kemajuan, anak-anaknya tidak ada geng motor, rapi, tertib. Nah karena saya dengar kemarin dapat berita juga kan, anak SMP ke sekolahnya bawa minuman. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak rajin kayak saya dulu. Bongkar, gebruskan. Pola itu memang pola sporadis yang sebenarnya tidak baik. Tetapi ya karena darurat yang harus dilakukan. Dulu kan,
Saya menemukan itu, yang tukang minum di Subang tuh anak SMP Bojong itu. Karena di Subang waktu di Purwakarta nggak ada, larilah ke Subang. Nah sehingga pemeriksaan anak-anak di sekolah seminggu sekali diperiksa giginya, dia merokok atau tidak, minuman harus terus. Ya sama. Jadi ini harus dirubah. Kita jangan asik pada pikiran kita lupakan anak-anak kita. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Salam buat keluarganya. Salam buat suaminya yang masih punya suami. Yang tidak punya suami, Anda punya harapan baru. Karena hari ini banyak gubernur yang duda. Atur nuhun. Mudah-mudahan guru tetap menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Terpujilah